Halo Sobat Polri, bertemu lagi dengan saya Bribda Dita Marlidawati Slitian di podcast Seru-seruan di Mabes. Hari ini saya kedatangan salah satu anggota Polri yang sangat menginspirasi kita dan juga tentunya Sobat Polri. Karena selain mengabdi kepada negara, juga mendedikasikan dirinya kepada masyarakat. Sehingga salah satu anggota Polri ini mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri berupa pendidikan. Yuk kita kenalan dan ngobrol langsung. Halo Bapak. Halo Mbak. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah ya. Bapak izin. Ya. Sebelum ngobrol nih, boleh dong perkenalan mungkin dari nama, pangkat, dan juga Bapak saat ini sedang berdinas di mana sih Pak? Oh iya, nama saya Muhammad Irfan. Pangkat saya itu Aibda. Saat ini saya berdinas di Bakop Polres Singkawang, Polda Kalbar. Ya. Kalimantan Barat ya Kalimantan Barat ya. Jauh ya Pak ya dari Kalimantan ke Jakarta ya Pak. Menempuh perjalanan berapa jam Pak? Kalau dari Singkawang sih ke Pontianak 3 jaman, Pontianak dari Jakarta 1 jam lebih lah, 4 jaman lah. Lumayan ya Pak ya. Ya alhamdulillah lah lumayan. Baik Bapak, selamat datang Bapak di Mabes dan saya juga mengucapkan selamat ya Pak atas penghargaan dari Bapak Kapolri berupa pendidikan, betul ya Pak ya? Pendidikan ya, pendidikan SIP. SIP ya. Siap, ya. Bapak izin, boleh nggak sih Pak diceritakan bagaimana sih Bapak sehingga mendapatkan apresiasi ya dari Bapak Kapolri berupa penghargaan pendidikan SIP ini? Oh ya, jadi ini saya ucapkan terima kasih dulu ya Mbak ya buat Bapak Kapolri yang sudah memberikan saya penghargaan. Ini penghargaan yang luar biasa sekali ya buat saya. Ya penghargaan itu didapat karena saya membangun panti jompo ya, panti jompo yang ada di kota Singkawang ya dengan tema berkonsep hotel dan panti jompo itu gratis. Nah mungkin dari itu pimpinan Polri mulai dari Kapolres, Kapolda ngelihat video itu viral ya mungkin itulah salah satu sebab saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri. Ya. Berarti Bapak mendirikan panti jompo ya Pak ya? Iya, panti jompo ya. Kalau boleh tahu Pak, dari tahun kapan sih Pak dan apa nih nama panti jomponya nih Pak, boleh di-share? Saya membangun panti, saya bergerak di bidang sosial itu sudah kurang lebih dari tahun 2018 ya, 6 tahun lebih lah ya. Jadi awal mulanya itu kita cuma ngontrakin satu rumah ya, isinya 1 orang, berlanjut tuh naik jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampailah penuh kontrakannya saya bawa ke rumah pribadi saya. Sampai situ juga sudah nampung juga ada 4 kamar, ada 8 orang. Nah itu banjir rumah saya itu. Rumah Bapak ya banjir? Iya rumah saya pribadi itu banjir. Tapi adik kemarin juga banjir Mbak. Kalau nggak banjir mungkin saya nggak punya panti Mbak. Ya, betul Pak. Jadi pas banjir itu evakuasi ke rumah pribadi lagi satunya. Sering evakuasi, lama-lama berpikir kenapa saya nggak coba-coba bangun tempat. Ya awalnya cuma kecil-kecilan aja, kos-kosan aja gitu, model kayak kos-kosan. Tapi Tuhan punya cerita lain ya. Tuhan luar biasa sekali. Allah itu luar biasa sekali, orang-orang baiknya banyak. Sampailah saat ini terbentuklah Panti Jompo Nitizen Cinta Singkawang namanya, yang berada di kota Singkawang. Siap. Itu ya Pak ya, mungkin Bapak juga mungkin awalnya tidak menyangka ya Pak ya. Iya, tidak Bapak menyangka, hanya berbuat baik ya Pak ya, ternyata Allah kasih jalan. Iya. Terus ya sampai Bapak saat ini ya Pak ya bisa mendapatkan penghargaan. Padahal kan Bapak juga tidak mengharapkan ya Pak ya. Iya, tidak mengharapkan penghargaan, tapi Allah punya cerita lain Mbak. Kalau boleh tahu nih Pak, awal mula Bapak itu tergerak ya Pak ya untuk mendirikan panti jompo ini tuh kenapa gitu Pak bisa tergerak gitu Pak? Awal mulanya ini kalau saya kan dulu sering turun ke lapangan ya dia. Sering turun ke lapangan, lihat sendiri orang-orang yang sakit, yang memang hidupnya itu kadang-kadang sendiri sebatang kara. Nah itu kita kasihin sembako, kasihin uang, itu kita berpikir nih nanti siapa yang masaknya, ini uangnya buat apa, karena kondisi juga sakit kan. Akhirnya saya putuskan lah, dah
coba-cobalah saya mau sewakan rumah, sewakan kontrakan dulu. Belum punya panti ya. Iya, pengen sewain rumah, ya berjalan seiring waktu. Ya tadi apa yang saya cita-citakan itu, orang-orang terlantar itu bisa kita tampung. Jadilah sebuah panti. Tapi kalau kita nggak turun ke lapangan, kita nggak tahu nih. Ini ada orang terlantar, hidupnya sendiri, kita nggak tahu. Dengan kita turun ke lapangan itu, kita tahu, oh ini ada orang sakit. Nah, bagaimana orang sakit ini? Mereka nggak bisa masak, nggak bisa ini. Ya udah kita bawa ke rumah. Sampai kayak gitulah cerita awal mulanya itu. Berarti dari awalnya 2, 3, 4 sekarang itu sampai 43 orang ya Pak ya? 43 orang, 43 alhamdulillah orang. Iya. Ada 43 orang di Panti Jompo NCS itu dengan berbagai agama, dengan berbagai suku, yang alhamdulillah mereka bisa bersatu semuanya tanpa membedakan agama A, agama B, enggak. Ya, karena yang saya urus ini, yang saya lihat sisi kemanusiaannya. Dia manusia, dia butuh pertolongan, kita bantu selagi kita bisa bantu. Betul Pak, ya. Membantu satu sama lain ya Pak. Satu sama lainnya ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk para lansia di Panti Jompo Bapak ini, ibu-ibu kah atau bapak-bapak atau campur gitu Pak izin? Iya, jadi untuk di Panti Jompo saya ini campur Mbak. Ada laki ada perempuan, tapi kita bedain. Ini blok perempuan, nah sebelah ini blok laki-laki. Jadi satu kamar itu isinya 2 orang, yang perempuan-perempuan, yang laki-laki. Dipisah bloknya gitu, Pak. Jadi tetap terpisah ya, Pak ya? Tetap terpisah, ya. Kalau untuk kegiatan di Panti Jomponya itu seperti apa sih, Pak? Kalau kegiatannya sehari-hari itu ya mereka kadang-kadang pagi itu habis sarapan pagi, terus mereka olahraga pagi, senam. Nah, habis itu ada yang stroke itu kita ajak jalan-jalan lah sekitar komplek panti itu kan. Nah, habis itu mereka bermain-main lah, ada yang main catur, ya kegiatan-kegiatan menghibur mengisi waktu luang lah. Ada juga yang kadang-kadang Pak saya masih bisa nukang Pak, saya masih bisa nyemso Pak. Ya, itu kita salurkan nih. Pak saya masih bisa ngelas, ya kita beliin alat las. Nah, panti-panti itu kita udah bikin meja juga, interior juga kita yang ngerjain. Nah, tapi mereka tahu Pak caranya seperti ini. Mereka lansia kan nggak bisa kerja lagi Pak ya, iya, kerja kuat nggak bisa. Tapi mereka punya ilmunya, ilmu mereka itu yang diajarin ke kita. Pak ngelas caranya seperti ini, motongnya seperti ini. Nah dari mereka itu kita dapat ilmu, kita kerjain. Nah lumayan kita nggak beli lagi kayak interior, meja-meja itu kita nggak beli lagi. Mulai sekarang udah kita bikin. Nah mereka itulah yang ngajarin kita semuanya. Masya Allah. Jadi ini ya Pak, di Panti Jompo ini have fun ya Pak, saya lihat ya, seru-seruan ya Pak ya. Karena motonya itu tiada hari tanpa bahagia. Nah yang motonya itu Mbak. Betul Pak. Karena kan setahu saya juga kalau Panti Jompo itu tidak semuanya, tapi ada kan Pak yang terjadwal gitu Pak. Maksudnya yaudah hari ini seperti ini, terus senam apalagi, tapi di Panti Bapak ini kayaknya beda nih. Beda. Seru gitu Pak. Iya. Jadi memang saya bikin agak beda dari yang lain. Kuncinya itu saya pengen mereka bahagia. Kalau sudah bahagia, pikiran tuh pasti ikut bahagia. Penyakit juga nggak mau datang kalau udah happy kita. Pikiran udah plong gitu kan. Apa sih Pak tantangan terbesar Bapak dalam mendirikan Panti Jompo ini? Berarti kan sudah kurang lebih 7 tahun ya Pak ya? Iya, betul ya Pak ya? Terus kan di samping itu juga Bapak kan anggota Polri yang masih aktif nih. Iya. Tantangannya apa nih Pak? Kalau tantangannya ya palingan waktu aja sih Mbak. Waktu ya Pak. Kadang-kadang kita berbenturan dengan waktu. Tapi ada kepuasan tersendiri buat kita, buat saya pribadi lah ya. Bisa ngebantu orang ini harus sehat nih. Ini orang ini harus sembuh. Ini orang ini harus happy. Nah itu tantangan kita tuh bagaimana bikin mereka itu happy. Dari tempat yang mohon maaf mungkin kurang layak, kita bawa ke tempat yang layak seperti ini. Nah mereka itu tersenyum, aduh nangis, bahagia sekali. Kok saya punya tempat seperti ini gitu loh. Ya mungkin tantangannya itu aja sih Mbak. Iya. Apalagi kan Bapak maksudnya selain mengabdi sama negara nih, berdedikasi juga sama masyarakat kan. Terus Bapak pasti juga sudah punya keluarga nih. Iya. Nah tanggapan dari keluarga Bapak bagaimana Pak?
pasti mendukung nih aktivitas sosial yang Bapak lakukan kan ya? Iya, alhamdulillah Bu, saya tuh Allah kasih istri itu yang luar biasa sekali. Ya, kalau bagi saya itu dia itu malaikat saya lah. Istri saya ini dokter Bu, dokter umum. Jadi nyambung sama apa yang saya lakuin. Nah, kalau lansia-lansia sakit di panti itu kan saya nggak pusing-pusing lagi. Bawa ke rumah sakit, dia yang ngurusnya. Kita nggak perlu bayar dokter lagi, ya. Kalau perawat di panti itu kan cuma bisa mengobati, dia cuma bisa merawat, dia tidak bisa mengobati. Ngobati sakit bawa ke rumah sakit. Nah, untungnya, alhamdulillah kalau istri sih 100% mendukung dia. Dia tahu kegiatan saya dari dulunya seperti apa, saya pun tahu dianya seperti apa. Cuma terkadang yang anak aja nih, Bu. Nah, anak ini kadang-kadang yang ya namanya anak kan pasti butuh perhatian orang tua kan. Iya, betul, makanya saya kasih waktu hari Minggu itu saya khusus buat keluarga, bawa anak-anak jalan. Itu aja sih Bu. Ya kalau keluarga alhamdulillah mendukung semua lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Tapi berarti itu Allah itu mungkin udah apa ya Pak, mendeskripsikan jalannya Bapak nih. Mungkin seperti Bapak itu. bertemu istri Bapak, terus kemudian Bapak juga tergerak kan Pak mendirikan panti kan Pak. Benar. Nah, apa sih Pak yang mendorong Bapak itu, tadi kan seperti yang awal saya dengar ya Pak, Bapak itu kan awalnya dari 2 orang, 3 orang di rumah pribadi Bapak ya Pak, izin sampai sekarang kan sudah berbentuk yayasan ya Pak. Apa sih yang mendorong Bapak itu sampai ingin mengembangkan lagi nih, ya sampai menjadi yayasan gitu Pak? Jadi gini Bu, panti ini kenapa sih saya pengen bangun lagi lebih besar? Dan alhamdulillah saya cuma pengen niat. Saya cuma berdoa sama Allah, ya Allah, ini dapat duit dari mana lagi? Ini mau beli tanah dari mana lagi? Tapi Allah tahu tempat kamu ini kurang. Antrian sekarang yang mau masuk ke panti Ibu 58 orang. Banyak juga ya Pak ya? Iya, sementara panti ini udah penuh. Tapi ketika orang baik datang, ya ada orang lihat panti saya bagus, konsepnya keren. Dia hibah tanah di sebelah itu Bu, 2M. Dia suruh bangun panti lagi, bawa bangun panti yang bagus, ya nanti saya bantu. Sama-sama kita bangun panti. Itu kalau yang tempat yang baru itu 4 kali lipat dari tempat pertama. Tempat pertama itu cuma 600 meter persegi. Ini 2000 lebih tanahnya. Lebih besar 2000 ya 2400 kah tanahnya, lebih besar. Jadi kalau bangunnya itu lebih besar lagi. Nah, kalau masalah mungkin ada yang bertanya, kawan-kawan bertanya, Pak, itu pembiayaan bagaimana? Operasionalnya seperti apa? Saya selalu bilang panti itu didanai sama Tuhan, saya bilang. Melalui orang-orang baik yang datang ke panti, yang mensupport panti mulai dari makanan, sembako, uang, alhamdulillah. Dan semua dikelola sama yayasan. Kalau saya ini alhamdulillah dipercaya sama orang. Pak Ipan apa yang kurang? Oh Bu, panti kurang pampers, panti kurang alat mandi. Oh mereka support ya Pak, kita kirim. Nah enak itu orang Singkawang ini Bu, jiwa sosialnya luar biasa sekali. Orang Singkawang itu mantep lah dia punya jiwa sosial. Yang penting kita benar ya, kita jujur sama mereka, itu mereka kirim apapun oke. Dan tantangan dan yang Ibu sampaikan tadi, kenapa sih saya pengen ngebangun lagi lebih besar? Ya tadi masih banyak orang-orang yang butuh pertolongan. Masih banyak orang-orang yang memang dia tidak punya keluarga, tempatnya juga memang tidak ada. Saya nggak akan mungkin bisa ngebantu semuanya, tapi saya berusaha ngebantu semampu saya. Saya sudah bisa menjaga 43 orang ya. Pengen nambah lagi, ya mohon doanya aja. Mudah-mudahan bangunan baru ini bisa terselesaikan. Nah, sekarang lagi tahap penimbunan tanah. Iya, amin lah, mohon doanya. Luar biasa ya. Saya dengar cerita Bapak nih sangat menginspirasi saya sekali gitu, Pak. Iya. Luar biasa sekali Bapak. Karena itu ya Pak ya, yang saya tahu juga kan kita aja tuh berkah ya Pak, ngurus orang tua sendiri. Berkah. Ini Bapak ngurus orang tua ya mungkin dari orang lain ya Pak ya. Iya. Insya Allah itu Bapak pahalanya berkahnya luar biasa Pak. Iya. Benar sekali Mbak. Terus Pak kalau boleh tahu Pak, untuk para lansia yang masuk ke panti jompo Bapak ini, itu mereka tuh diantar sama keluarga kah, atau mungkin Bapak bertemu atau bagaimana Pak untuk masuknya itu?
Jadi kalau untuk para lansia itu kadang-kadang orang yang infokan. Pak, ini ada orang terlantar Pak. Pak, ini ada orang sakit, hidup sendiri. Kita langsung ambil. Kita cek, datang, benar nggak? Kita survei, ini keluarganya kemana, anaknya kemana. Nggak ada Pak, udah meninggal anaknya atau memang dia nggak kawin. Ya sudah, kita bawa ke panti. Nah, sampai panti itu kita bersihin lah. Karena orang-orang yang kita ambil itu, aduh, kalau mungkin Mbak bisa lihat di VT saya TikTok itu banyak sekali videonya. Yang kita ambil itu orang-orang yang mulai dari ODGJ, yang memang betul-betul terlantar, nggak diurus sama orang, itu banyak sekali. Dan alhamdulillah mereka perubahannya jauh sekali. Dari yang kita ambil itu, dia nggak berani ketemu orang. Nah setelah kita ambil, lakukan pendekatan, alhamdulillah bagus, mau bergaul. Karena tadi ketika orang itu kita perlakukan layaknya manusia, dia akan jadi manusia. Iya betul Pak. Tapi jangan dia sudah mengalami gangguan jiwa, kita jauhi. Ya kayak gitu lagi dia. Mereka nggak pernah merasa dihargai, ya gila lagi dia. Iya betul ya Pak, betul. Iya. Harusnya kan kita support ya Pak. Harus disupport ya. Apalagi ya kita juga kan sesama manusia tuh masih punya ini ya Pak, hak asasi manusia Iya, ya. masih punya hak asasi lain, manusia ya. Selagi dia manusia kita bantu. Betul Pak. Berarti tadi yang saya menarik nih Pak, saya juga baru tahu nih. Berarti panti jompo Bapak kan tadi ada juga menampung, maaf ya Pak, ODGJ ya. Iya. Terus masuk ke panti jompo Bapak. Berarti Bapak juga menampung gitu ya. Kalau misalnya di luar sana misalnya ada, mohon maaf, ODGJ gitu kan, udah lansia, Bapak tampung gitu. Iya. Jadi kalau ODGJ ini selagi dia minum obat, dia pasti sembuh. Nggak akan ngeracau, dia nggak akan ganggu orang. Tapi kalau dia nggak minum obat, ya kayak gitu Mbak. Nah tempat saya ini kebanyakan tuh mereka habis dari rumah sakit jiwa mau dipulangin lagi ke keluarga nggak mau terima. Kan tadi gila, air betul, di jalan lah dia. Nah di jalan itu orang kasih tahu kita, Pak ini ada warga yang tidur di jalan, tidur di ruko. Ya sudah kita datang, kita ambil. Nah, ternyata kita cek dia pasien ODGJ. Kita bawa ke panti, ya, kita cek dulu ODGJ itu parah atau enggak, atau ganggu orang atau enggak. Ya alhamdulillah ada satu ODGJ yang sampai sekarang kita nggak kasih obat. Kita coba melalui pendekatan, ya melalui kasih sayang. Bisa nggak dia ini tanpa minum obat, biar nggak gila gitu loh. Ya kita lihat dulu seperti apa. Hubungan emosionalnya kita jaga, kita ajak bermain dia, kita ajak dia happy, jalan-jalan, pergi ngopi. Ya sampai sekarang masih belum minum obat dia. Alhamdulillah masih ikutin arus dia, Mbak ya. Jadi ke bawah ya Pak ya. Iya, jadi ke bawah arus yang baik dia. Terus Pak, kalau untuk di panti Bapak ini yang merawat ini perawat kah atau maksudnya kan ada sukarelawan gitu Pak? Oh iya. Jadi kalau di panti saya ini Dek, itu yang ngerawat tuh semuanya perawat. Semuanya digaji. Nah itu tadi, bukannya tidak ada relawan. Kalau ngarapin relawan, terkadang kan relawan ini juga nggak pasti datangnya. Karena juga punya pekerjaan. Iya betul Pak. Jadi kebetulan yang stroke di panti itu ada 11 orang. Lumayan banyak juga ya Pak? Oh lumayan banyak juga. 11 orang itu yang harus kita mandikan, kita berikan suapin makan, ngurus pampasnya, gantiin pampasnya itu ada 11 orang. Sementara perawat kita cuma 8 orang. Dibantu sama tukang masak 1, petugas kebersihan 1. Nah kita mau nambah perawat banyak-banyak ya kembali lagi lah. Duit kita pun udah ada. Jadi bertahanlah dengan apa yang ada. Sebenarnya tercover semua, cuma butuh waktu aja. Kalau mandiin orang itu kan nggak bisa cepet orang stroke itu. Iya betul Pak. Jadi kalau yang kita mandiin 11 orang, kita 8 orang ya butuh waktu aja agak lama mandiinnya gitu. Berarti ada 10 orang ya Pak ya? 11 orang yang stroke, perawatnya ada 10 ya. Perawatnya ada 10, iya. Masya Allah. Nah Pak, selama 7 tahun nih Bapak mendirikan panti jompo ini ya, ada gak sih Pak cerita atau pengalaman yang gak bisa Bapak lupain gitu? Oh iya, jadi kalau cerita pengalaman itu ya dia kembali lagi lah, memanusiakan manusia itu sangat manusiawi. Ya, betul Pak. Saya dari dulu juga
selagi bisa saya bantu, saya bantu. Nah, terkadang orang tanya, kegiatan sosial ini kalau saya pribadi tuh punya kepuasan nggak bisa saya ceritain. Ketika kita ngebantu orang, ya orang itu bisa kita bantu, dia dari sakit sembuh, bisa berjalan, itu udah kayak kepuasan nggak bisa sungkapin. Aduh, kebahagiaan gimana diri sendiri gitu. Ya Pak, iya. Jadi ada timbul rasa ketagihan gitu, Pak. Besok siapa lagi ya kita bantu ya? Ini besok siapa lagi ya? Dan yang paling berkesan itu waktu saya melakukan operasi bibir sumbing. Dari para lansia itu Pak? Ada? Bukan, dari anak kecil itu. Nah, kegiatan sosial yang paling berkesan itu waktu saya operasi bibir sumbing, yang mukanya udah hancur, ya, jadi baik lagi. Dari mulus dia yang udah nggak bisa kebentuk sampai minder, dari mulus lagi dia. Kalau untuk lansia, ada satu orang lansia yang pertama kali dia tinggal di panti ini belum jadi. Panti ini belum ada pintu, ya, jendela belum ada, masih cuma ada satu kamar sama WC. Dia itu ditemuin orang di pinggir jalan, dia stroke. Stroke itu dia nggak bisa bicara, kelempar ke hutan di samping jalan, nggak bisa ngomong. Untung ada orang yang kebetulan pengen kencing di hutan itu, di samping-samping itu pohon. Ngelihat dia. Jadi nggak bisa ngomong, kita bawa ke panti kita rawat. Alhamdulillah, yang awalnya nggak bisa jalan, jadi bisa ngomong, jadi bisa berjalan. Dulu saya yang ngurusnya, saya mandiin dia apa semuanya. Alhamdulillah, itu kepuasan ya ampun luar biasa sekali. Dia nggak bisa jalan sampai bisa jalan. Nah itu yang nggak bisa kita ungkapin dengan kata-kata lah. Ya. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Saya pun mendengarnya terharu gitu Pak. Apalagi kalau udah cerita orang tua tuh sensitif ya Pak ya. Iya orang tua itu. Lalu Pak, ini kan Bapak udah luar biasa ya, menurut saya tuh udah mendirikan panti jompo juga ya kan Pak. Ada gak sih Pak, ini kan kegiatan yang positif ya, mungkin perubahan dalam diri Bapak gitu sebelum Bapak itu mendirikan panti jompo dan sesudahnya gitu Pak, perubahan apa Pak? Kalau perubahan sih nggak ada lah kayak Mbak ya. Jadi ya palingan masalah waktu aja Mbak. Waktu itu kita harus ngebagi waktu sama pekerjaan, mengurus lansia, belum lagi keluarga. Ya itu aja yang susah. Kalau perubahan nggak ada lah, tetap sama saya seperti dulu sampai sekarang. Cuma masalah waktu aja. Waktu yang kadang-kadang itu WA ratusan tuh. Sekali masuk itu, Pak ini masalah itu. Nah itu masalah waktu aja. Tapi kalau saya pribadi serahin sama Tuhan lah. Biarlah Tuhan yang atur semua ya. Kita ngikutin arus aja lah. Siap Bapak. Iya. Terus Bapak ada nggak sih Pak rencana untuk kedepannya nih? Kan Bapak sudah mendirikan panti jompo. Mungkin apa ya yang mau Bapak lakuin lagi, aktivitas sosial untuk masyarakat ke depannya gitu Pak? Iya, tadi Mbak, saya punya cita-cita nih, udah panti jompo nih udah nih. Nah, nanti panti asuhan juga akan kita bangun. Nah, saya pengen bikin suatu klinik kesehatan ya yang nggak bayar. Jadi memang BPJS itu nggak bayar, Mbak, ya. Siapa? Tapi kita bikin tempat ini, kebetulan itulah istri saya dokter gitu kan. Nih, kalau kita pengecekan awal datang kan nggak perlu bayar. Nah kalau dari teman-teman tuh udah siap Pak, kami obat-obat siap bantu. Yang penting ada tempat aja. Nah nanti ada klinik juga di panti baru tuh untuk lansia juga. Tapi kita manfaatkan juga buat warga-warga sekitar yang mungkin sakit anaknya, yang mungkin nggak punya BPJS, ya datanglah ke panti. Ya mudah-mudahan itu bisa terwujud lah cita-citanya. Wah, keren banget ya Sobat Polri. Makanya nih gak heran Pak Irfan bisa mendapatkan apresiasi dari Bapak Kapolri berupa pendidikan ya Pak ya. Iya siap Bu, pendidikan Bu ya. Ya Pak, semoga dilancarkan Pak. Untuk pantinya. Bapak juga ya Allah, disehatkan bersama keluarga dan juga para perawat ya yang mungkin merawat para lansia di panti jompo itu Pak. Mohon doanya aja lah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa berkembang, bisa jadi manusia yang betul-betul bermanfaat buat orang lain.
Amin. Amin. Ini menginspirasi saya banget nih Pak, cerita Bapak ini. Ya, sangat menginspirasi. Ya itu ya Pak ya, jangan pernah lelah ya Pak berbuat baik ya Pak ya. Jangan pernah lelah berbuat baik ya, karena berbuat baiklah selagi kamu masih mampu, selagi masih bisa. Nggak perlu jadi polisi kamu berbuat baik, jadi orang biasa pun bisa. Betul. Kalau polisi berbuat baik, ya lebih baik lagi, ngebantu masyarakat, menolong masyarakat, itu lebih baik lagi. Luar biasa sekali Polri ini. Siap. Pak, boleh dong quotes of the day nih untuk Sobat Polri. Ya. Jadi kata-kata yang mungkin terbaik buat kita semua ya. Hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Berbuat baiklah selagi kamu masih bisa, selagi kamu masih mampu, ya. Dan sebaik-baiknya manusia, dialah yang bermanfaat buat orang lain. Ya, Polri luar biasa tugas mulianya, luar biasa sekali. Ya, Polri tetap dicintai masyarakat. Amin. Wah, keren banget. Ya. Ya Pak, semoga cerita Bapak ini bisa menginspirasi ya. Bukan buat Sobat Polri aja nih, tentunya juga buat anggota Polri yang lain. Amin ya, mudah-mudahan lah. Amin. Wah Pak, gak terasa nih Pak, udah di penghujung acara. Oh iya. Saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Pak Irfan. Karena sudah mau meluangkan waktunya, terus jauh-jauh dari Kalimantan Barat ke Mabes, ke podcast seru-seruan di Mabes. Luar biasa. Makasih ya Pak. Iya, terima kasih. Cerita Bapak juga. sangat menginspirasi. Dan saya pun ya, saya saja terharu mendengar cerita Bapak kan. Ya, mungkin Bapak Kapolri pun memberikan penghargaan untuk Bapak ya, karena apresiasi, terharu juga, luar biasa lah. Iya. Bapak. Terima kasih banyak lah Mbak. Makasih juga buat tim podcast seru-seru. Terima kasih sekali buat Bapak Kapolri yang udah memberikan penghargaan buat saya pribadi. Mudah-mudahan berkah selalu, Polri maju terus. Salam presisi. Siap. Mantap. Amin. Ya. Oke Sobat Polri, akhirnya saya Bribda Dita undur diri dan salam presisi. Salam presisi.